Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Fitri dari Kesmas D dengan NIM 7020011913. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, uh, protein, dan lemak. Nah, pertama saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat. Lintasan metabolisme dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu lintasan anabolik atau penyatuan dan pembentukan. Ini merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur dan mesin tubuh. Salah satu contoh dari kategori ini adalah sintesis protein. Yang kedua, yaitu lintas katabolik, yaitu pemecahan. Lintasan ini meliputi berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas, biasanya dalam bentuk fosfat, energi tinggi atau unsur ekuvalen pereduksi, seperti rantai respirasi dan fosforilisasi oksidatif. Yang ketiga, yaitu lintasan amfibolik persimpangan. Lintasan ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persampingan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antara lintasan anabolik dan lintasan katabolik. Contoh dari lintasan ini adalah siklus asam sitrat, siklus Krebs, karbohidrat, lipid, dan protein sebagai makanan. Sumber energi harus dicerna menjadi molekul-molekul berukuran kecil dapat diserap. Berikut ini adalah hasil akhir pencernaan nutrien tersebut, yaitu hasil pencernaan karbohidrat monosakarida terutama glukosa, hasil pencernaan lipid, asam lemak, gliserol dan gliserida. Yang ketiga, hasil pencernaan protein yaitu asam amino. Semua hasil pencernaan di atas diproses melalui lintasan metaboliknya masing-masing menjadi asetil CoA yang kemudian akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat dan dihasilkan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP dengan produk buang karbon dioksida atau CO2. Glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam bentuk glukosa. Massa karbohidrat makanan diserap ke dalam aliran darah atau ke dalam bentuk glukosalah. Karbohidrat dikonversi di dalam hati sehingga glukosa semua bentuk karbohidrat lain dalam tubuh dapat dibentuk. Glukosa merupakan bahan bakar metabolik utama bagi manusia dan bahan bakar universal bagi janin. Glukosa diubah menjadi karbohidrat lain, misalnya glikogen atau simpangan ribose untuk membentuk asam nukleat. Galaktosa dalam laktosa susu bergabung dengan lipid atau dengan protein. Contohnya glikoprotein dan proteoglikan. Adapun jalur-jalur metabolisme karbohidrat, terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glucogenolisis serta gluconeogenesis. Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme akan mengalami glukolisis atau dipecah menjadi dua pirufat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan sebagai energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Yang kedua, masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang ketiga, asetil CoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang keempat, jika sumber glukosa berlebihan,
melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak pecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa disebut glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Dan yang kelima, jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis diikuti dengan oksidasi piruvat sampai dengan siklus asam sitrat. Dan yang keenam, jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi non-karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru. Karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata, karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.